Shalom. Renungan hari ini dengan tema anak yang sah. Dari kitab suci Ibrani 12 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan, "Tabahlah menanggung didikan, karena hal itu berarti Elohim memperlakukan kamu sebagai anak. Adakah anak yang tidak dididik oleh ayahnya? Jika kamu bebas dari didikan yang harus diterima oleh setiap anak, maka kamu bukanlah anak yang sah." Penekanan anak yang sah, saya ambil tema dari sini. Melainkan anak yang tidak sah. Selanjutnya, kita telah dididik oleh ayah jasmani kita, dan kita tetap menghormatinya. Artinya apa? Bapa di dunia mendidik kita secara jasmani, dan kita patut menghormatinya. Namun penekanannya adalah, bukankah kita harus lebih tunduk kepada Bapa segala roh, yang daripadanya kita beroleh hidup? Artinya kalau kemarin saudara belum mendengar firman Tuhan ini, kita sangat respect pada orang tua kita. Itu harus, itu wajib. Tapi hari ini saya mau ajak saudara melihat sesuatu yang lebih besar, yaitu Bapa pencipta yang menciptakan langit dan bumi, dan juga yang memberikan papa mama kita di dunia. Mari hari ini, kalau kemarin-kemarin kita masih meremehkan Tuhan hanya sekedarnya, Tuhan berkata hari ini firman-Nya, kita harus lebih tunduk kepada Bapa segala roh. Artinya kalau kita menghormati orang tua kita 100%, mari sejak renungan ini saudara dengar, buka hati, kita menghormati Bapa di surga dengan segenap jiwa, segenap hidup, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Karena Bapa di surga bukan hanya mendidik kita, karakter kita dibangun, tetapi kita akan diberikan yaitu kekudusannya. Ya, saudara-saudara sekalian, ayat 10 berkata, untuk waktu yang singkat mereka telah mendidik kita dengan apa yang mereka anggap baik. Ya, jadi didikan orang tua kita paling usianya bertahan 70 tahun. Kalau umur panjang, ya puji Tuhan hari ini 100 tahun. Tetapi itu hanya sebentar saja di dunia, hanya persinggahan saja. Tetapi Tuhan berkata, Bapa di surga juga mempersiapkan kita, kekekalan kita, kehidupan kekal kita yang jauh lebih daripada 100 tahun, yaitu tidak terbatas, kekal kemuliaannya, kekudusannya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, tanpa disadari banyak orang Kristen memiliki sikap yang meremehkan Bapa. Wah, kaget ya. Meremehkan Bapa bukan berarti mereka menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang bejat. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berwajah dunia, orientasinya dunia. Kalau saudara dengar ada satu puji yang lama berkata begini, kulihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Mari renungkan sebentar. Hari ini kita sebagai orang percaya, di wajah kita terpancar ini kemuliaan dunia, wajah dunia, atau kemuliaan Bapa, wajah anak-anak Bapa di surga. Dengan kita memberikan waktu kita kepada dunia, otomatis sekalipun pengakuan kita berkata kita adalah anak Tuhan, tapi kita mengejar dunia yang seisinya, kita berarti sedang tidak menghormati Tuhan, atau tidak memberikan tempat yang patut di hati kita, yaitu yang terbaik untuk Tuhan mendidik hati kita sebagai anaknya. Orang-orang seperti ini, hati mereka telah diduduki oleh banyak hal, sehingga tidak memiliki tempat berpijak bagi didikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang melayani, kita jangan merasa dengan semakin bertambahnya pelayanan, semakin tingginya status pelayanan kita, kita menjadi semakin baik. Kita menjadi semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita menjadi semakin memberi waktu kepada Tuhan dalam berdoa. Belum tentu saudaraku. Jangan saudara melihat semakin saudara diberkati, saudara semakin disayang Tuhan. Belum tentu. Lihatlah rohanimu. Namun seringkali Bapa mengizinkan kita mengalami sekolah kehidupan supaya kita dididik. Karena lewat sekolah kehidupan itu kita boleh menjadi orang yang mengingat, bergantung, dan dilatih karakter kita. Maupun kadang-kadang kita kurang sabar untuk bisa menjadi sabar. Tetapi orang-orang Kristen yang memiliki wajah dunia, dia tidak memberikan ruang hati dan waktunya untuk dididik oleh Bapa. Sebab apa? Dia hanya mengejar dunia dan seisinya.
sehingga peluang untuk Tuhan berbicara mendidik dia sudah tidak ada sama sekali. Jangan sampai suatu hari kelak mereka tertolak di kemah keabadian dan Tuhan berkata, aku terus terang kepada engkau, sekalipun engkau setiap hari memanggil namaku, tapi engkau memanggil namaku untuk kebutuhanmu, untuk rezimmu, untuk kerajaanmu, untuk kepentinganmu. Sementara yang masuk dalam kerajaan surga adalah mereka melakukan kehendak Bapakku. Bagaimana bisa melakukan kehendak Bapa? Menjadi anak yang sah. Anak yang sah adalah anak yang mau dididik. Kalau kita tidak pernah mendengarkan didikan Tuhan, kalaupun kita ke gereja hanya sekedar rutinitas saja, tetapi kita tidak mau izinkan firman Tuhan itu mengubah hati kita. Kita hanya mau dengar firman Tuhan yang menyenangkan hati kita. Ya betul, kasih karunia itu menyelamatkan. Tetapi ketika kita hanya mendengar kasih karunia preacher atau khotbah kasih karunia tanpa true atau kebenaran, itu hanya sampai di kedagingan kita saja dan tidak bisa memberikan makanan rohani kita. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, orang-orang Kristen seperti ini, bukan mereka tidak bejat kok. Mereka bahkan terhormat di kalangan masyarakat umum. Mereka bahkan dihormati kalau dalam kalangan gereja. Mungkin punya status sebagai diaken, majelis, aktivis, atau mungkin gembala, penginjil, dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang baik terpandang. Tetapi sejatinya mereka berorientasi kepada dunia. Sejatinya mereka menaruh kebahagiaannya kepada dunia. Padahal saya yakin dan percaya seyakin-yakinnya bahwa letak kebahagiaan saya hari ini yaitu ketika saya berada bersama Tuhan. Karena Tuhanlah harta abadi saya, bukan dunia ini dan seisinya. Orang-orang seperti ini, saudara-saudara, dapat dipastikan adalah orang-orang Kristen yang masih menolerir kehidupan yang belum tepat apa yang Tuhan kehendaki. Mereka masih membangun Firdaus di bumi ini. Mereka membangun Firdaus dengan kenikmatan mereka. Mereka tidak memiliki kerinduan yang bulat untuk bertemu muka dengan Tuhan. Dan bahkan sebenarnya hati mereka masih tertambat di dunia ini. Kekayaan kerajaan surga tidak dipandang sebagai lebih mulia dari segala kekayaan di bumi. Ini bisa dipastikan sebenarnya mereka tidak pernah bisa menghayati bahwa rumah orang percaya bukan di bumi ini. Bumi ini adalah produk yang gagal. Jangan menaruh harap kepada bumi ini. Bumi tidak semakin baik. Bumi bukanlah tempat yang ideal bagi orang percaya. Itulah sebabnya sebagai anak kita mengerti bahwa kita harus menambatkan hati kita. Kumpulkan harta bukan di dunia, kumpulkan harta di surga. Saya bisa sampaikan renungan ini hari ini. Ini sebuah proses pembelajaran sekolah kehidupan. Kalau tahun-tahun yang lalu saya melayani supaya memiliki sebuah pelayanan yang bagus, saya sekolah teologi supaya bisa berkhotbah yang bagus. Tapi hari ini saya sadar bahwa semua itu hanya sebuah proses bagaimana sesungguhnya pelayanan hidup saya, bahkan seluruh aktivitas saya, bahkan apa yang saya punya, saya sedang kumpulkan hartaku di surga, bukan di bumi. Dan saya sedang belajar berkeadaan bagaimana sisa hidupku yang ada ini menjadi anak-anak yang melakukan atau berkeadaan menyenangkan hati Bapa di surga. Sehingga ketika Tuhan panggil saya atau orang percaya yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang selama hidupnya dia izinkan diproses, dididik oleh Bapa di surga, dia akan berkata, maka tenanglah jiwaku bersama Bapa di surga, karena aku tahu rumahku bukan di dunia ini, tapi rumahku di belakang langit biru sana. Aku akan menerima mahkota surgawi. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak dididik oleh Tuhan atau tidak memberikan hati kepada Tuhan, ini belum berkeadaan sebagai anggota keluarga kerajaan. Sangat mungkin mereka belum berkeadaan sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang sah. Jadi masih menjadi anak dunia, tapi hanya sekedar pengakuan lisan atau pengertian logika berkata aku anak Tuhan. Maka tidak heran kalau mereka ketika ada hadapi persoalan-persoalan, masalah hidup, mereka tidak bisa berusaha menemukan bagian mana dalam hidup mereka yang sedang digarap oleh Tuhan.
guna mengalami pertumbuhan iman menjadi anak-anak yang sah. Sebab anak-anak yang sah akan dididik oleh Bapa di surga untuk supaya menuju kesempurnaan. Bapak Ibu sekalian, tapi mereka masih sibuk mencari jalan keluarnya. Bila mereka bertemu teman-teman seiman atau teman-teman duniawi, mereka akan mencari solusi dan jalan keluar atau penghiburan-penghiburan, bukan dari bagaimana belajar memaknai didikan Tuhan. Seakan-akan Tuhan sedang marah dengan mereka. Seakan-akan Tuhan tidak suka dengan mereka ketika mereka ada masalah. Padahal justru Tuhan menghendaki keadaan tersebut supaya mereka hendak dijadikan anak yang sah, yaitu anak yang dididik dan diajar oleh Bapaknya. Tujuannya adalah mereka dapat mengambil bagian di dalam kekudusan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan kalimat ini. Tidak memberi tempat bagi Bapa dan Roh Kudus dalam kehidupan ini berarti kita sudah meremehkan didikan Tuhan untuk kita dijadikan sebagai anak yang sah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.